Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum memulai renungan ini, saya ingin memimpin saudara terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah menuntun kami sepanjang malam. Berkatilah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya karena masih bisa membagi berkat rohani untuk saudara di pagi ini. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita sekaligus menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab Mazmur pasal 112 ayat 1. Demikian bunyinya saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita atau topik yang ingin kita bahas kembali seperti tema sebelumnya kita telah bahas. Kalau dalam tema sebelumnya kita belajar di manakah kebahagiaan itu berada, saat ini kita akan coba belajar tentang berbahagialah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan kembali dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran ini. Ungkapan berbahagialah, kebahagiaan atau dengan ungkapan yang sejenis itu adalah ungkapan pengharapan bagi setiap kita. Kita semua ingin bahagia hidup kita, saudara. Kita ingin kehidupan kita semua mengalami sukacita. Dan kita semua ingin menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini. Namun tidak jarang saudara, banyak orang yang kecewa karena pengharapan akan kebahagiaan itu tidak kunjung ditemukannya saudara. Tidak dapat diraihnya. Sehingga dia kecewa, dia mulai meragukan apakah memang kebahagiaan itu bisa digapai atau tidak saudara. Sehingga muncul beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan dari tema ini. Apakah kebahagiaan itu? Dan sebagian orang juga bertanya, bagaimanakah caranya supaya bisa bahagia? Dan ada juga orang yang bertanya, apakah sebenarnya kriteria orang yang bisa berbahagia? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Karena begitu keinginan pengharapan akan kebahagiaan itu begitu kuat dalam diri kita, sehingga dengan segala cara, dengan segala upaya kita mempertanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa berbahagia. Pertanyaan pertama yang kita lihat di sini, apakah kebahagiaan itu sebenarnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika pertanyaan ini ditujukan kepada saya dan saudara, saya ingin tahu kira-kira apakah jawaban yang pas yang ingin saudara ungkapkan tentang ungkapan ini, tentang pertanyaan ini. Saya yakin tidak bisa disangkal bahwa pertanyaan ini sudah menjadi pertanyaan yang sulit saudara, karena membutuhkan jawaban yang abstrak sebenarnya. Abstrak. Jawabannya begitu abstrak. Tidak bisa sebenarnya diwujudkan seperti ini dan seperti itu saudara. Karena setiap orang dapat mendefinisikan kebahagiaan itu dalam berbagai versi. Di antaranya mungkin kita akan bisa mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi hati yang disebabkan oleh tercapainya setiap apa yang kita inginkan. Bisa seperti itu. Yang lain juga mungkin bisa mengatakan kebahagiaan itu adalah rasa cukup dan rasa syukur di setiap waktu. Bisa juga saudara. Atau beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa kebahagiaan atau happiness adalah suatu kondisi pikiran atau perasaan yang dicirikan oleh rasa cukup, kasih, puas, senang, dan gembira. Dan mungkin masih banyak lagi yang lain yang bisa kita rangkum tentang apakah kebahagiaan itu saudara. Maka saya katakan itu begitu abstrak, karena setiap orang bisa mendefinisikan menurut dirinya sendiri saudara. Dalam Alkitab, kalau kita baca keseluruhan Alkitab, ada kurang lebih 80 ayat yang secara langsung menuliskan kata bahagia. Belum lagi kalau kita lihat kata sinonim dengan kebahagiaan ini, seperti sukacita, terberkati,
bergembira, dan seterusnya, saudara. Masih banyak. Artinya banyaknya hal ini dibahas di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen bukanlah orang yang anti kebahagiaan. Jelas, bukan anti kebahagiaan, saudara, tetapi mendukung kebahagiaan, mengharapkan kebahagiaan, merindukan kebahagiaan, menikmati kebahagiaan. Kita percaya bahwa segala apa yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik dan kita diundang untuk menikmatinya. Sehingga kebahagiaan dalam kamus iman kita adalah sesuatu yang real sebenarnya, yang bisa kita nikmati. Tetapi dalam mendefinisikan, sering kita bisa memberi arti yang abstrak. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dari kebenaran ini, bahwa kebahagiaan itu adalah suatu hal yang diimpikan sebagai orang beriman dan bisa dinikmati sebagai orang-orang percaya. Lalu pertanyaan berikut tadi yang perlu kita simak lagi, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang dilakukan orang supaya mereka bahagia dalam hidup ini. Dengan berbagai cara, saudara, kita bisa memahami ini, melihat ini. Pada umumnya orang belajar, pada umumnya ini, supaya mereka bahagia, mereka belajar setinggi-tingginya, bekerja segiat-giatnya, atau menikah, atau mungkin punya anak, mempunyai penghasilan, mempunyai harta, mempunyai keuangan yang cukup, dan seterusnya, saudara. Demikianlah cara orang untuk mendapatkan kebahagiaan pada umumnya. Tapi apakah setelah memperoleh semuanya itu, lalu kita benar-benar bahagia? Itu pertanyaannya, saudara. Apakah setelah memperoleh semua itu, cara itu kita capai dan mendapatkan semua itu, kita bahagia? Saya ingin katakan belum tentu, saudara. Karena kebahagiaan tidak diletakkan pada hal-hal seperti itu. Itu yang kita lihat. Ya, Alkitab, kalau kita lihat di sini, Alkitab berbicara tentang hal ini, beberapa hal yang kita lihat dalam Alkitab. Beberapa ayat Alkitab yang membantu kita untuk menjawab bagaimana cara supaya kita dapat bahagia. Di sini dikatakan, kalau kita baca dalam Mazmur 40 ayat 4, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh. Sekali, saudara, pertama, berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan, bukan menaruh percayanya kepada harta atau apapun. Sehingga kalau engkau tidak punya harta, engkau tidak bahagia. Tidak, saudara. Sehingga saya katakan, semua yang kita gapai tadi tidak menjadi jaminan kita bisa bahagia. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di sanalah letak kebahagiaanmu sebagai orang beriman. Itu yang dikatakan di situ, saudara. Lalu yang kedua, dalam Mazmur juga 94 ayat 12, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang kau ajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Kebahagiaan itu ketika kita mengenal Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kita tidak akan bahagia kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan. Sehingga berbahagialah ketika kita salah, diajar Tuhan, ditegur Tuhan, diperbaiki Tuhan hidup kita. Itulah orang berbahagia. Bukan yang menikmati segala dengan bebas. Sehingga ketika kita menikmati segala dengan semau kita, kita melakukan dengan keinginan kita sendiri, memuaskan hawa nafsu, kita merasa bahagia. Tidak, saudara. Tetapi bahagialah kita ketika kita senantiasa mau dikoreksi Tuhan hidup kita, diingatkan oleh Tuhan, bahkan diajar oleh Tuhan, supaya kita semakin mengerti, dipertajam untuk mengenal kebenaran firman. Itu orang berbahagia. Lalu dikatakan lagi dalam Mazmur 106 ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu, yang berpegang kepada firman Tuhan, bukan berpegang kepada sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, pencapaian-pencapaian dunia. Itu kita tidak bisa pegang, dan itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, sekalipun mungkin kenyataan hidup tidak seperti yang engkau inginkan, engkau berbahagia. Karena firman Tuhan katakan, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga kebenaran firman ini satu-satunya yang bisa membantu kita untuk mengerti arti hidup dalam hidup ini. Karena kita tidak hanya hidup oleh keinginan dan kehendak-kehendak kita sendiri, tapi kita hidup karena tuntunan firman Tuhan. Lalu dikatakan juga dalam Mazmur 112 ayat 1, topik kita tadi, dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintah.
takut Tuhan, saudara. Itu yang penting. Kalau kau mau bahagia, belajarlah takut Tuhan. Engkau pasti akan dituntun kepada kehidupan yang berbahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, mengamati ayat-ayat itu, saya ingin membuat suatu kesimpulan yang menjadi syarat bagi orang Kristen supaya bahagia hidupnya. Dari ayat ini memang ada beberapa kalau kita perhatikan. Percaya kepada Tuhan dikatakan tadi, memahami dan melakukan Taurat Tuhan, lalu takut akan Tuhan. Dan untuk mempermudah kita lebih sederhana memahami bagaimana supaya kita bisa bahagia, saudara, saya ingin katakan di sini ada 5 kuncinya, saudara. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua membaca firman Tuhan. Yang ketiga merenungkan firman Tuhan. Yang keempat memelihara firman Tuhan. Dan yang kelima adalah melakukan firman Tuhan. Ketika kelima hal ini dapat kita lakukan, maka sesungguhnya kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk menggapai kebahagiaan hidup kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, pertanyaan ketiga yang perlu kita bahas di sini adalah apa sebenarnya kriteria orang yang bisa berbahagia? Saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya kita menganut persepsi bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang punya banyak uang. Biasanya begitu. Orang yang karirnya tinggi, mempunyai penghasilan selangit, mempunyai penghasilan banyak, punya banyak investasi, atau punya banyak harta benda dan seterusnya. Tapi sebenarnya, saudara, apakah memang itu ciri orang yang berbahagia? Alkitab mengatakan, saudara, lain dari itu. Beberapa ayat firman Tuhan kita coba lihat, khususnya ketika Yesus mengajar orang di bukit dengan ucapan kebahagiaan itu, saudara, kita lihat di situ ada beberapa hal. Di situ dikatakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dan lain-lain lagi, saudara. Kalau kita yang membaca banyak kebenaran firman Tuhan, masih banyak yang bisa kita tambahkan tentang hal itu. Ketika kita membaca ayat-ayat di atas, kita mungkin akan bertanya dalam hati kita, apa iya, saudara, pada waktu kita miskin, pada waktu kita berduka cita, pada waktu kita lemah, pada waktu kita lapar dan haus dan seterusnya, kita bisa dikatakan berbahagia. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang terkadang menjadi dilema dalam kehidupan kita ketika kita menerima kebenaran firman ini. Tetapi saudara, itulah yang Alkitab katakan tentang kebahagiaan itu. Betapa sulitnya memang kita menerima, mengerti apa yang Alkitab katakan tentang ini. Tetapi saudara, karena kita hampir selalu menilai segala sesuatu dari sudut pandang materi, sesuatu yang terlihat, sehingga sesuatu yang bisa dirasa, yang bisa dicium dan seterusnya. Itu sebabnya itu kita sulit memahami, menerima kebenaran itu. Tetapi itulah yang Alkitab katakan bahwa uang, jabatan, karir, dan kepemilikan tidaklah mampu membeli kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Tuhan sumber dan pemberi kebahagiaan. Lalu apa yang ingin kita perhatikan, saudara? Saya yakin bahwa saudara sering membaca ayat-ayat ini, tetapi tidak terlalu berusaha mengerti maksudnya. Sebagai akibatnya, karena kita kurang mengerti maksudnya, kita seringkali mencari kebahagiaan yang sebenarnya bukanlah kebahagiaan, yang pada akhirnya tanpa kita sadari kita telah tertuntun kepada ketidakbahagiaan itu sendiri. Kalau kita bisa mencari kebahagiaan di luar kebenaran firman, sesungguhnya kita tertuntun kepada ketidakbahagiaan. Sebagai orang beriman, saudara, kita juga perlu mengetahui bahwa kebahagiaan kita yang sebenarnya akan sempurna pada waktu Yesus datang kedua kalinya kelak. Karena di saat itulah semua keluh kesah dan tangis orang Kristen, orang percaya akan dihapuskan. Di saat itu jugalah sorak-sorai kebahagiaan itu, kegembiraan itu akan dikumandangkan dengan riuh. Itu yang kita lihat.
Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, lewat renungan pada pagi hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan kena menolong kita untuk bisa mengubah pola pikir, persepsi kita tentang makna arti kebahagiaan yang sesungguhnya dalam Tuhan. Tidak dapat dicari di mana-mana, tetapi kita cari, kita dapatkan di dalam Tuhan oleh kebenaran firman-Nya. Kiranya dengan firman ini kita ditolong, dibantu. Jika saudara rindu untuk hidup yang lebih berbahagia, carilah di dalam Tuhan, kenallah firman Tuhan, takutlah akan Tuhan, ya, cintailah firman Tuhan, maka kita akan dituntun kepada kebahagiaan yang sejati bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu. Jadi kiranya Tuhan menolong sehingga kita menjadi pribadi yang berbahagia dengan menerapkan tadi 5M. Mendengarkan, membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Maka dengan pertolongan Tuhan, kita akan dituntun untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Kalau saudara ingin didoakan, mari saudara rendahkan hati, buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyapa kami saat ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, sehingga pengharapan, kerinduan, kebahagiaan kami tidak temukan di dunia ini lagi. Kami tidak cari di dunia ini, tetapi kami cari dalam Tuhan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami untuk menggapainya Tuhan. Berkati umat yang mengalami pergumulan akan hal ini. Biarlah mereka diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang dalam kondisi sakit saat ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka dijamah, diangkat, dipulihkan oleh Tuhan. Ada anak Tuhan yang sedang bergumul, merindukan pendidikan yang lebih baik lagi, yang akan mengikuti ujian. Tuhan tolong supaya mereka dituntun untuk mendapatkan pendidikan mereka jenjang lebih baik ke depan lagi. Tuhan berkatilah setiap umat Tuhan, setiap kami yang mengharapkan Tuhan, ditolong dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya ingin mengatakan tetaplah semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kamu. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dengan doa. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.